Hai semuanya, selamat datang di Sudin Barakatak Channel. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat subscribe dan juga like. Di Bukit Tinggi, terdapat sebuah panorama indah yang memiliki nilai jual tinggi, terutama dari aspek pariwisatanya. Panorama alam tersebut adalah Ngarai Sianok. Ngarai Sianok adalah sebuah lembah curam yang memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan di Sumatera Barat, terutama di kota Bukit Tinggi. Dahulunya Ngarai Sianok ini disebut Kerbau Wengat atau kerbau sanget. Penamaan ini bermula dari banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Di sepanjang batang Sianok masih banyak terdapat tumbuhan langka seperti Rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macam tutul, dan juga tapir. Di balik keindahan Ngarai Sianok tersimpan sebuah cerita yang sangat mengerikan. Suatu kisah masa lalu yang saat ini nyaris hilang ditelan kekuatan zaman. Cerita ini tentunya mempunyai peranan tersendiri dalam menjadikan suatu daerah menjadi objek wisata. Dikisahkan bahwa pada zaman dulu kala, datanglah seorang laki-laki yang bernama Katik Munu ke Pulau Paco. Kedatangan Katik Munu ini bersama dengan kedatangan Sang Sampurba Adityawarman ke Pulau Paco dan menetap di wilayah pedalaman Sumatera yaitu Minangkabau. Katik Munu merupakan salah satu pengiring atau pengikut terkuat Sang Sampurba. Dia memiliki tubuh tinggi besar, sakti, dan memiliki kulit yang keras. Di Minangkabau, Katik Munu tergoda untuk menjadi penguasa di negeri yang indah dan permai. Ia berpikir bahwa sifat lemah lembut orang Minangkabau dalam menyambut tamu disebabkan karena rasa takut melihat keperkasaan rombongan Sang Sapurba. Didorong oleh keinginan menjadi salah satu raja di Minangkabau, tabiat Katik Munu dari orang yang taat beribadah, lemah lembut, berubah menjadi orang yang sangat jahat. Kejahatannya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, dan ketakutan yang teramat sangat bagi penduduk Minangkabau. Kejahatannya menyebar hingga ke seluruh negeri Minangkabau, hingga masyarakat menggelarinya Nago Katimunu, Ulanan Gadang, Wahabi Padi di Ladang. Hal ini tentunya menimbulkan pertentangan dengan Sang Sapurba yang bertata di Batu Gadang yang merasa dikhianati dan dipermalukan. Untuk menghindari percekcokan dengan Sang Sapurba, Katimunu bertarak merubah wujudnya menjadi naga raksasa dan membagi Pulau Paco menjadi dua bagian. Satu bagian untuk Sang Sapurba dan bagian yang lain untuk dirinya. Batas wilayah pembagian ini ditandai dengan ngarai atau jurang yang sangat dalam. Di dasar ngarai tersebut mengalir api yang panas, sehingga masing-masing penduduk tidak dapat saling mengunjungi. Hal ini memancing kemarahan pimpinan Minangkabau, Suri Dirajo. Suri Dirajo mengutus 4 penghulu yang berada di Pariangan, yakni Datuk Sri Maharajo, Datuk Bandarokayo, Datuk Sri Maharajo, Datuk Sultan Maharajo Wasa, Datuk Maharajo Wasa, untuk membinasakan Katik Munu yang telah berusaha memecah dan merusak keseimbangan alam Minangkabau. Memenuhi permintaan Suri Dirajo, Sang Sapurba mengundang Katik Munu untuk bertemu di Batu Gadang. Dalam pertemuan tersebut terjadilah perperangan antara Sang Sapurba dan Katik Munu. Pertarungan berlangsung berhari-hari dan menyebabkan pedang Sang Sapurba sumbing sebanyak 90 buah. Perperangan ini tentunya sangat melelahkan dan menimbulkan ketakutan bagi penduduk. Untuk mengakhiri peperangan ini, Sang Sapurba teringat pernyataan Katik Munu saat masih setia padanya, yakni Katik Munu menyebutkan bahwa tak ada satupun senjata yang dapat mengakhiri hidupnya selain sebilah keris yang dibuatnya sendiri dan diberi nama keris Nago Katimunu. Teringat hal tersebut, Sang Sapurba menggunakan kecerdikannya. Ia mengatakan kepada Katik Munu bahwa ia mengaku kalah. Sebagai bentuk kekalahannya, Sang Sapurba mempersilahkan Katik Munu untuk mendiami istananya di Batu Gadang. Mereka telah menang. Katik Munu dengan angkuh memasuki istana Batu Gadang dan beristirahat. Di saat Katik Munu beristirahat, Sang Sapurba mencuri keris Nago Katimunu. Setelah berhasil mencuri keris tersebut, Sang Sapurba kembali menantang Katik Munu untuk bertarung dan mengeluarkan hinaan bahwa Katik Munu adalah sampah masyarakat, kacang lupo jo kulitnya. Murka karena dihina, Katik Munu menyetujui untuk kembali bertarung. Dalam pertarungan ini, Sang Sapurba membunuh Katik Munu dengan menggunakan senjata Katik Munu sendiri, yakni keris Nago Katik Munu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Katik Munu mengakui kesalahannya. Untuk menembus kesalahannya, Katik Munu menyatakan bahwa ngarai dalam dan aliran api yang diciptakannya untuk membagi Minangkabau menjadi dua bagian akan menjadi penyatu dan berkah bagi masyarakat Minangkabau. Api di dasar jurang tersebut akan menjadi air yang jernih dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sepanjang aliran sungai akan terdapat berbagai tumbuhan yang telah menyerap kesaktiannya dan akan berguna untuk penyembuhan berbagai penyakit. Oke guys, itulah legenda Ngarai Sianok yang berada di kota Bukit Tinggi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ya. Oke guys, thank you.